Halo guys, kembali lagi bersama kita Dun. melanjutkan cerita mistis kemarin ketika ada kejadian kemarin Sisil melihat sosok Sosok itu sebenarnya kita langsung cut lama banget karena di situ emang bener-bener Sisilnya merasa takut gitu. Nah, Emang kali buat ini nenanginnya juga agak lama. bener. Buat nenangin si Sisil biar tenang lagi. Jadi ya itu bisa apa ya namanya dibilang kalau menurut kalian pura-pura atau gimmick dan segala macam. Tapi kenyataan bagi kami berdua itu adalah nyata. Emang bener gitu. Jadi di situ tuh lagi cerita terus Sisil tuh lihat bayangan gitu nih. Lihat bayangan yang emang bener-bener dia langsung refleks loncat gitu. Jadi kan di situ posisinya waktu saya mau ngomong dan tadi sengaja kata Sisil dia melihat ke depan belakang kamera tuh dia melihat sosok Gitu. Nah, entah apa yang dilihat. setelah itu malamnya beres nganterin Sisil pulang. Di sini tuh banyak kejadian-kejadian aneh cuy. Iya, lumayan aneh sih. Lumayan aneh cuy. Entah tahu kenapa, mungkin karena kita berdua peka ya. Jadi melihat atau nggak merasakan tersebut tuh banyak kejadian aneh waktu pas Sisil pulang. Pokoknya aneh banget lah. Sampai kayak apa ya, laptop nyala sendiri. Tuh, jadi waktu kita ngedit Waktu kita ngedit laptop ternyata nyala sendiri terus mati. Terus apa lagi ya, kemarin tuh kayak ada baju tapi bajunya tuh kayak yang melayang gitu, nggak tahu. Kayak ada mindahin gitu. Kayak ada yang mindahin gitu. Mungkin karena kita capek gitu ya, beres ngonten terus harus ngedit semalaman, beres-beres tuh jam 10 pagi ya. 10 pagi. Beres-beres jam 10 pagi. Nah, mungkin ya karena capek juga gitu kan. Gitu. Mungkin lah karena ya resiko juga untuk menceritakan hal yang tersebut gitu. Karena katanya gini loh. Kalau misalkan kita menceritakan sesuatu, hal itu tuh ada di sekitar kita karena mereka ngerasa kepanggil gitu. Jadi mereka ngerasa kepanggil, bisa jadi yang mungkin hanya sekedar datang atau mungkin bisa menetap gitu. Kita emang bener-bener ngerasa ini nggak kayak berdua gitu. ngerasa rame banget gitu. Gitu boy. Nah terus gini, tadi maghrib kan gue lagi di sini sendiri lagi fotoin produk. Tiba-tiba gue denger banget nih kan, belakang tembok ini tuh tempat cuci baju, terus ada jemuran. Nggak outdoor sih, masih indoor gitu, tapi hanya atapnya yang bening. Gue lagi di sini. Biasanya yang nyuci itu pasti kedengeran di sini gitu kan, kalau misalkan ada yang nyuci. Tadi maghrib banget sebelum azan, gue lagi foto-foto produk, tiba-tiba ada yang nyinden. Jadi kayak yang misalkan ini yang di undangan kayak gitu loh, tapi lebih serem gitu. Terus suaranya tuh suara cewek, dan itu tuh pertama kali gue denger di rumah gue tuh ada yang nyinden. Dan suaranya sebagus itu gitu. Anjing merinding. Suaranya tuh sebagus itu cuy. Emang bener-bener sampai gue tuh diem. Akhirnya gue lihat ke situ, nggak ada siapa-siapa gitu. Pikiran gue ya mungkin tetangga gitu kan, tetangga. Terus tapi masa ada tetangga anjir. Ya maksudnya gini loh, gue di sini main gitar sekenceng apapun, nyetel musik sekenceng apapun tuh nggak pernah kedengeran keluar gitu. Nggak pernah kedengeran keluar. Terus dan kadang suara dari luar juga mungkin nggak kedenger ke dalam. Nggak terlalu kedengeran. Kalau misalkan ada yang cuci doang karena berisik mesin cuci, karena ada emang getarannya banget juga sih, gitu. deket banget. Itu kedengeran gitu kan kalau misalkan yang cuci. Ini tuh suara yang nyindirnya tuh kenceng banget gitu. Jadi kayak bener-bener
lagi panggung lah gitu, lagi Lagi panggung panggung. lagi gitu. Terus Kayak lagi di acara gitu. terus di daerah kita tuh nggak ada yang bisa nyinden, Nah, nggak ada sinden. nggak ada gitu. Siapa, Cok? Terus kalau misalkan ada yang setel musik nih pakai sound, itu tuh asing banget gitu di telinga. Itu baru tadi banget, Baru tadi. sore gitu kan. Gila sih, maksudnya bisa mencekamnya itu karena kita menceritakan mistis. Ini pertama kali kita menceritakan mistis gitu di konten gitu kan. Ya, maksudnya mungkin kita baru pertama kali menceritakan hal yang horor lah ya. Menceritakan mereka yang tidak bisa dilihat secara terang-terangan seperti ini. Ya mungkin bagi kalian juga pernah mengalaminya dan merasakannya juga. Ada perbedaan setelah kalian menceritakan hal tersebut. Nah pasti gitu, jadi kayak serasa ada yang ngikut. Nah terus gini, kemarin nganterin Hijal pulang. Nah besoknya malam, sebelum besoknya malam cuy, Sebelumnya yang waktu nganterin gitu pulang. Terus kan dia dulu di sana tuh sebentar kan, sambil ngobrol-ngobrol juga, ngobrolin konten dan sebagainya, ngobrol. Dan tiba-tiba ngerasa ada yang aneh. Di situ kan punya kucing. Terus lu tuh buka pintu di belakang yang nembus ke selokan. Terus itu buka pintu. Terus tiba-tiba si kucingnya itu nggak mau kemana-mana gitu. Diam aja liatin ke pintu itu. Padahal si posisi itu udah ditutup ya, si pintu belakang rumah Sisil yang tembus ke selokan gitu. Terus kemarin di rumah Sisil juga dia mau ngambil kucing, tiba-tiba di pinggir mobilnya ada yang berdiri cuy. Ada yang berdiri, cewek cowok nggak tahu, nggak lihat ya. Sisil mungkin yang lihat ada yang berdiri terus hilang lagi katanya. Oh ini kata Sisil. Sisil yang nyerita. Terus dia lari ke dalam, katanya gitu. Ya mungkin sampai sengikut itunya gitu kan, kalau misalkan kita menceritakan hal kayak gini. Padahal gitu. lumayan jauh ya rumah Sisil. Lumayan jauh gitu ya. Pokoknya intinya ya kalau kalian berani dan ingin merasakannya, kita tidak menganjurkannya. Tapi kalau memang kalian berani dan ingin mencobanya, silakan. Ya cerita tentang pengalaman kalian, mungkin pernah melihat atau nggak teman-teman kalian pernah mengalaminya tersebut dengan suasana yang mungkin bisa dibilang ya agak-agak sepi gitu, cuma berdua. Gimana? Ya ntar lihat aja sama atau enggak rasakan sama sendiri gitu, gimana perasaan atau apa yang dirasain sama kalian. Itu. Nah, gue punya pengalaman juga nih. Pengalaman ini nyambung sama yang kemarin ya. Nyambung sama ceritanya si Udun yang Jamilah itu. Waktu itu mau berangkat ke tempat tongkrongan. Tuh sekitar jam 1:30 lah. Gue jalan kaki. Biar jalannya cepet itu. Guys, kalau nggak percaya ya, itu laptop nyala sendiri. Tadi mungkin lagi kedengeran ya. Kedengeran tadi. Sekarang laptop nyala lagi sendiri. Ini lanjut. Waktu itu jalan 1:30. Jadi gue tuh lewat jalan yang suka gue lewatin situ, yang belakangnya rumah dia, belakangnya rumah Udun. Terus gue lagi jalan, kan gang kecil gitu, gue lagi jalan. Tiba-tiba di sebelah kanan itu ada rumah kan, terus ada pagarnya gitu di luar sedikit lah, ada space sedikit gitu. Gue lihat nih di ujung mata tuh, gue ngelihat ada yang putih gitu. Gue pikir itu banner, karena kan emang itu tuh tukang sound gitu ya, tukang sound buat acara panggung dan sebagainya, pasti ada bener-bener kayak gitu. Gue positif ke situ ya, udahlah jalan lagi aja. Tapi pas gue lewat nih, jalan, ketika udah bener-bener deket ke si objeknya itu, gue penasaran tuh. Gue lirik kanan, lihat banner itu, mungkin banner, lihat ke kanan,
tiba-tiba si putih itu tuh lihat juga ke kiri. Ya, kok bener bisa ngelihat ke kayak kepala gitu ya, maksudnya kayak wajah. Jadi gua lihat ke kanan, dia lihat ke kiri, jadi bareng kita tatapan dan ternyata itu bukan banner, cuy. Dari situ gua kaget, refleks, gua lari lagi nih ke belakang ke rumah. Keadaan rumah udah dikunci sama gua sendiri gitu kan. Lari kuncinya lagi di dalam. tuh. Kuncinya di dalam. Gua lari lagi karena kaget gitu, cuy. Kaget. Mikirnya gini dong, ini gua lihat kanan, tuh lihat kiri, jadi bareng-bareng saling ngelihat gitu. Jadi Tatapan papasan gitu. lah ya. Tatapan banget. Papasan Terus pas banget. kita tuh ngelihat, nggak ngelihat langsung lari, enggak gitu. Gua lihat gini, lihat banget. Dia juga liatin gua nih. Tapi waktu ngeliatin mukanya gimana, Bu? Nah itu mukanya nggak kelihatan semua, cuy. Oh, enggak. Mukanya nggak kelihatan Hitam-hitam semua. Ngeblank gitu, hitam. Enggak sih, tapi ada rambut. Tapi mukanya nggak terlalu rusak gitu. Mungkin Jamil lah. Dan itu tuh, jadi ini rumah dia nih. Rumah dia tuh di sini. Ini ada jalan ke sini. Ini gua tuh lihat di sini, di belokan gini. Gua lihat di sini berdiri dia. Itu saling menatap dong. Gitu kan. Jadi kagetnya gimana, gua langsung lari, terus telepon yang di tongkrongan. Akhirnya dia datang buat, dan dia juga datangnya nggak lewat gang situ. Dia muter. Karena dikasih tahu kalau misalkan dia lihat sosok itu di situ. Itu emang benar-benar apa ya, bisa dibilang kayak jalan tempat apa, jalan yang sering kita lewati buat nongkrong ke tempat tongkrongan. Gitu. Bolak-balik emang selalu lewat situ. Jadi benar-benar cringe lah ya, ngeri juga. Sebenarnya kemarin juga Udun sendiri ngalamin hal yang aneh sih. Waktu pulang dari sini kan, sebelum pulang tuh nganterin Sisil dulu sama EZ ke rumah Sisil. Udah ya, terus di rumah Sisil mendapatkan pengalaman yang mungkin bisa dibilang ya baru lagi seperti itu. Terus pulang lagi ke rumah Raihan dulu, EZ dulu, terus langsung aku pulang sendiri ke rumah. Kan siang, padahal siang. Aku pulang dari rumah EZ tuh siang, tapi nggak sengaja naik tangga tuh agak berat gitu. Berat banget, berat kayak nahan gitu, kayak ada nahan gitu. Entah mungkin karena semalamannya udah capek juga, terus sudah menceritakan dia, dan mungkin dia juga, dan aku rasa emang kayak yang jadi beratnya tuh bukan karena emang berat di punggung atau gimana, kayak baju yang kalau misalkan lo naik nih ke tangga tapi ada yang megang gini di baju belakang lo, tapi gue lihat ke belakang tuh baju nggak kayak ketarik kayak gini, enggak, tapi kok berasa agak berat banget. Mau ngelangkah ke atas juga berat banget. Langkah ke tangga pertama, kedua tuh berat, pas ketiganya alhamdulillah lancar lagi ke atas. Dan dipikir-pikir sampai di rumah, di kamar tuh, apakah karena tadi malamnya udah menceritakan dia dan di posisi seperti itu, di tangga itu juga gua ngalaminnya. Nggak tahu juga sih, tapi ya gua emang di situ rasa emang kayak dipegang aja. Mungkin kalian juga yang pernah ngerasain kayak mungkin berat untuk melangkah. Jadi atau kayak ditahan gitu, kayak ditahan baju, kayak yang ditarik gini gitu. Misalkan kita mau ngelangkah, ditarik gini. Wah. Jadi banyak sih ketika beres cerita itu, kejadian-kejadiannya itu banyak banget hal-hal yang mungkin bisa dibilang kayak tidak terbayang oleh logika lah. Betul. Tidak terpikirkan oleh secara logika gitu. Jadi kenapa bisa kayak gitu. Banyak hal-hal yang aneh lah pokoknya. Nggak di situ aja kita menceritakannya. Kita juga mau menceritakan ada satu mungkin dari EZ atau enggak Udon juga ada cerita lagi, entah mungkin dari teman-teman kita atau dari pengalaman kita pribadi lagi. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, terus stay terus di channel ini. Kita cerita lagi cerita-cerita yang mistis. Pokoknya jangan lupa
like, comment, and subscribe. Terus bantu share juga ya, Thank you. support kita terus kasih saran di komentar. Kalau misalkan ada cerita dari kalian, pengalaman mistis, boleh diceritakan di kolom komentar atau mungkin bisa DM ke akun Instagram kita, boleh, biar nanti kita ceritakan di next konten. Oke. Thank Terima you. kasih.